Timnas Indonesia kini bersiap untuk bertanding di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di bulan ini tim Garuda akan menghadapi dua laga penting, yakni melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina di 15 Oktober. Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia, memiliki misi ingin memperoleh hasil maksimal dalam dua pertandingan ini. Bila menang tentu akan membuka peluang Indonesia ke putaran keempat kualifikasi. Bahkan bila berhasil mengunci dua posisi terbaik di grup, Indonesia berpeluang lolos secara otomatis. Selain menghadirkan 27 pemain terbaik yang siap tampil maksimal di lapangan, kehadiran Maes Hilgers dan Eliano Reijers dapat menjadi kekuatan tambahan untuk skuad Garuda pada pertandingan nanti. Marten Paes dan Witan Sulaiman juga tetap masuk skuad dan dibawa usai pemulihan cedera mereka berjalan baik. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, ikut memberikan perhatian atas pertandingan yang akan digelar nanti. Ramai-ramai terkait naturalisasi, PSSI bocorkan ingin Emil Audero dinaturalisasikan sebagai pelapis Martin Paes. Hal ini terjadi lantaran Timnas Indonesia memang sedang membutuhkan penjaga gawang untuk perkuat Timnas Indonesia. Karena Indonesia butuh pemain yang berposisi sebagai kiper, yang memiliki kualitas seperti Martin Paes untuk cadangan. Hal ini disebabkan untuk mencegah ketika Martin Paes absen dan ada penggantinya, yang kualitasnya setara dengan Martin Paes. Dan ya benar saja, ketika Martin Paes sekarang terkena cedera, Timnas Indonesia panik karena butuh pengganti seperti Martin Paes. Cederanya Martin Paes dikonfirmasi langsung dari klubnya FC Dallas yang menyampaikan bahwa Paes terkena cedera. Ya, walaupun terkena cedera ringan di pergelangan tangan, tentu bisa jadi hal yang merepotkan karena bisa jadi Paes absen. Apalagi kini Timnas Indonesia sedang mentas di ajang bergengsi kualifikasi Piala Dunia Asia 2026 untuk melanjutkan ke Piala Dunia. Atas perihal tersebut, Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengisyaratkan bahwa akan ada satu pemain yang dinaturalisasi. Pemain tersebut merupakan pemain yang berposisi sebagai kiper tertarik akan perkuat Timnas Indonesia. Atas ungkapan seperti itu, netizen langsung menduga bahwa Emil Audero yang akan dinaturalisasi untuk Timnas Indonesia. Karena dalam beberapa waktu kebelakang, Emil Audero mulai tertarik untuk perkuat Timnas Indonesia yang saat ini sedang berlaga di kualifikasi Piala Dunia Asia. Kita berharap dengan perkembangan seperti ini terus, itu membuat pemain-pemain yang tadinya mikir-mikir, jadi tertarik, seru juga. Pungkas Exco PSSI Arya Sinulinga. Kayak kemarin Martin Paes yang masuk, wow seru juga nih, akhirnya apa? Kiper-kiper lain yang tadinya masih ngintip-ngintip mau juga. Tambahnya, oleh karena itu banyak dugaan netizen yang mengarah kepada Emil Audero, karena dirinya memiliki garis keturunan Indonesia. Emil punya garis keturunan Indonesia dari sang ayahnya, yang merupakan warga negara Indonesia berdarah Lombok. Dugaan tersebut pasca terjadinya Martin Paes yang dikabarkan cedera, dan Exco PSSI membahas pemain naturalisasi. Yang dimana membuat banyak netizen menebak Emil Audero, yang akan dinaturalisasi selanjutnya untuk Timnas Indonesia. Karena secara kualitas, Emil Audero juga sangat mumpuni sebagai kiper, apalagi ia berkarir di Serie A sudah dipastikan sangat setara dengan Martin Paes. Dan jika Emil Audero akan jadi untuk naturalisasi sebagai WNI, akan dipastikan menjadi booming di media luar. Lantaran pemain naturalisasi yang membela Timnas Indonesia selalu memiliki kualitas yang sangat mahal. Sebut akan mengulang sejarah, para supporter Bahrain sangat percaya diri bisa kalahkan Timnas Indonesia di kandang. Di bulan Oktober tanggal 10 2024 Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan away menuju Bahrain.
Hal itu merupakan laga lanjutan round 3 kualifikasi Piala Dunia Asia 2026 yang dimana itu merupakan partai keempat Timnas Indonesia. Karena di bulan Oktober ini Timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan away dengan 2 negara, yaitu Bahrain dan Cina. Kepercayaan diri yang sangat tinggi dari supporter Bahrain diduga didapatkan dari WNI yang tinggal di Bahrain. Ia adalah Badi Fernandes. Karena menurut Fernandes walaupun Timnas Indonesia kini sudah jauh berkembang lebih hebat, akan tetapi menurutnya Bahrain tidak takut sama sekali akan perkembangan Timnas Indonesia yang saat ini dihuni pemain naturalisasi. Apalagi pemain naturalisasi Timnas Indonesia memiliki kualitas yang mumpuni, patokan daripada fans Bahrain ialah begini ucap Badi Fernandes. Patokan fans Bahrain itu di laga melawan Australia, mereka, Bahrain, bisa menang di laga tandang. Pungkas Badi Fernandes. Sementara saat Timnas Indonesia menjamu Australia, cuma mendapatkan hasil imbang. Tambahnya, lalu pertemuan terakhir, Timnas Indonesia, Bahrain juga bisa menang atas Timnas Indonesia. Ujar Badi Fernandes. Sepertinya Badi Fernandes mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia akan dikalahkan oleh Bahrain ketika laga away. Karena Fernandes mengatakan bahwa Bahrain saja mampu mengalahkan Australia di kandangnya. Namun, untuk Timnas Indonesia ketika menjamu Australia belum mampu untuk mengalahkannya, hanya berakhir imbang. Lalu Fernandes pun mengungkit sejarah kelam Timnas Indonesia bersama Bahrain, yang dimana pada waktu itu harus ditundukkan oleh Bahrain. Ya, sejarah kelam Timnas Indonesia bertemu Bahrain terjadi pada tahun 2012 silam, yang dimana kala itu Timnas Indonesia ditaklukkan Bahrain hingga 10-0. Oleh sebab itu Fernandes katakan bahwa Timnas Bahrain dan supporter tidak akan takut dengan Timnas Indonesia yang sekarang ini. Menurutnya Timnas Indonesia belum mampu untuk bisa kalahkan Bahrain pada round 3 kualifikasi Piala Dunia Asia 2026 di laga away. Kita lihat saja nanti strategi apa yang akan dikeluarkan oleh Shin Tae-yong untuk membungkam supporter Bahrain. Karena kabarnya Shin Tae-yong akan gunakan full pemain naturalisasi dalam pertandingan away menghadapi Bahrain dan Cina. Dan kabarnya itu menjadi line up Timnas Indonesia terbaik, karena line up Timnas Indonesia diisi dengan full pemain naturalisasi. Apalagi pemain naturalisasi Timnas Indonesia tidak ecek-ecek dan sangat berkualitas, berbeda dengan dahulu kala.